seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca koran bukan baca Quran, mati ketika baca koran. Yang biasa nonton televisi bukan nonton televisi yang merupakan kajian-kajian Islam, malah nonton hal-hal yang haram, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang tersebut bertanya, "Ustadz, kawan saya mati ketika bersepeda, dia kebiasaannya bersepeda." Iya, betul. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada orang ketika dalam keadaan sekarat, dikatakan kepada dia, "Ya fulan, qul la ilaha illallah." Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, "Asqini khamran." Bukan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tetapi dia katakan, "Tuangkan satu gelas lagi." Dia kebiasaannya minum khamar. Yang lain, Imam Ibnu Qayyim juga menceritakan bahwa orang pernah ketika mau dikatakan, "Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Dia mengatakan syahik. Syahik itu artinya sekakmat, main catur, judi. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka Pak, cari kebiasaan baik kita yang kita berharap atas Allah, kita berharap kepada Allah untuk mati di atasnya. Ustadz benar menyatakan bahwasanya, apakah benar pernyataan Ustadz bahwasanya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya? Maka saya katakan iya. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, kemudian oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Nih, garis bawahi juga, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca koran bukan baca Quran, mati ketika baca koran. Yang biasa nonton televisi bukan nonton televisi yang merupakan kajian-kajian Islam, malah nonton hal-hal yang haram, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang tersebut bertanya, "Ustadz, kawan saya mati ketika bersepeda, dia kebiasaannya bersepeda." Iya, betul. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada orang ketika dalam keadaan sekarat, dikatakan kepada dia, "Ya fulan, qul la ilaha illallah." Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, "Asqini khamran." Bukan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tetapi dia katakan, "Tuangkan satu gelas lagi." Dia kebiasaannya minum khamar. Yang lain, Imam Ibnu Qayyim juga menceritakan bahwa orang pernah ketika mau dikatakan, "Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Dia mengatakan syahik. Syahik itu artinya sekakmat, main catur, judi. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa nonton televisi, ya, kalau seandainya di tengah pengajian seakan-akan orang paling saleh, alim, pakai peci, pakai baju koko, pakai jenggot, dipakai jenggotnya, ya. Tapi kalau sudah masuk rumah, lepas peci, lepas jenggot, pegang remote, semuanya ditonton. Dia akan mati tatkala megang itu. Ada yang ngeledek saya, mati TV-nya Ustadz. Enggak, mati orangnya. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Garis bawah itu baik-baik. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka Pak, cari kebiasaan baik kita yang kita berharap atas Allah, kita berharap kepada Allah untuk mati di atasnya. Waktu Gaza diserang, dibombardir oleh kaum Yahudi Nasrani, kaum Yahudi lebih tepatnya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan boleh mengumpulkan sedekah untuk membantu kaum muslimin. Maka dibukalah di beberapa, kalau bahasa kita tuh di kelurahan-kelurahan, dibuka-buka.
kantong-kantong, karena kan mengumpulkan sumbangan itu sangat dilarang di negara Arab Saudi tanpa izin pemerintah. Akhirnya ada orang datang membawa segepok uang real, tapi uangnya penuh dengan darah. Ketika ditanya, wahai fulan, jazakallahu khairan, terima kasih engkau telah bersedekah untuk kaum muslimin di Gaza. Akan tetapi ini ada apa? Dan itu masuk koran Arab Saudi, Pak. Artinya kejadian nyata. Ini ada apa? Kok penuh dengan darah? Mohon maaf, tadi yang menyumbang ini bukan saya. Dia ingin menyumbangkan hartanya dan tertabrak di jalan. Sebelum meninggal dia bertemu dengan saya, dia katakan, sampaikan hartaku ini untuk saudara-saudaraku kaum muslim. Lalu meninggal di tempat. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka saya katakan, jadi kebiasaan baik, menolong orang, bakti orang tua, sujud, berdakwah. Alangkah indahnya tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah, mati pada saat itu. Tatkala membaca Al-Quran, persis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau orang yang salah satu orang terdekat dengan Al-Quran. Makanya Allah mewafatkan beliau tatkala beliau baca Al-Quran. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaan.